Kuasa hukum Rose Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, menyebut kliennya telah melaporkan 7 orang yang disebutnya dari kubu sebelah kepada Polda Metro Jaya. Abdul mengatakan laporan polisi, LP, tersebut sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dan telah diselidiki. Dia menuturkan pelaporan dilakukan dalam rangka mempertahankan kehormatan kliennya. Namun, Abdul masih enggan menyebut nama dari 7 orang yang dilaporkan tersebut. Hari ini, kemarin, Selasa 6 Januari 2026, Mas Row memperjuangkan martabat dan harga dirinya dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. Kita belum tahu kubu sebelah ini apakah afiliasi kah atau sama seperti yang dilaporkan oleh Partai Demokrat kah. Tahapannya, LP-nya sudah naik ke Pro Justisia atau tahap penyelidikan. Katanya dikutip dari YouTube TV One, Rabu, 7 Januari 2026. Abdul mengungkapkan pelaporan oleh Rose Suryo terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dia mengatakan pasal yang digunakan yakni pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 KUHP baru. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu pasal 433. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pasal 434. 1. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ia menuturkan detail pelaporan akan disampaikan pada Kamis, 8 Januari 2026, besok. Kami akan mengumumkan secara resmi pada tanggal 8 Januari 2026, hari Kamis di Polda Metro Jaya, siapa saja 7 orang yang dilaporkan dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum selanjutnya, tegas Abdul. Abdul juga menegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan berdasarkan bukti kuat yang dimiliki oleh pihaknya. Selain itu, dia menambahkan, pelaporan tidak diwakilkan pihak lain tetapi langsung dilakukan oleh Rose Suryo. Banyak perbuatan hari ini, kami bisa buktikan sehingga LP kami itu bisa diterima. Kami bisa buktikan di hadapan penyidik. Jelasnya, Rose Suryo dan 7 orang lain tersangka fitnah ijazah Jokowi. Rose Suryo dan 7 orang lain sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh Polda Metro Jaya terkait tuduhan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, adalah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Arjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada 7 November 2025 lalu. Secara umum, 8 tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UIT, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Baca juga, kuasa hukum Rose Suryo, Jokowi sengaja playing victim soal tudingan orang besar di balik isu ijazah. Para tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster berdasarkan perbuatannya. Klaster pertama juga dijerat pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis masuk ke dalam klaster pertama. Sementara klaster kedua terdiri atas Rose Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Ketiganya dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UIT tentang menghapus atau menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.